Om Swastiastu, saudara-saudara, sahabat insan olahraga yang kami banggakan, kembali ketemu dengan channel kami Badung News and Podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu cabur yang kebetulan menurut hemat kami adalah cabur yang yang cukup maju di Badung dan di Bali pada umumnya. Kenapa saya bilang maju? Karena atlet-atlet kita sudah pernah mewakili Asia Pasifik ke kejuaraan dunia di Afrika 3 tahun yang lalu. Oke, kita akan sapa Pak Nyoman Karyana Wirawan. Siap. Salam olahraga dulu Pak Nyoman. Ya. Pak Nyoman ini adalah salah satu pengurus dari PCI, Persatuan Kriket Indonesia Badung. Sebagai sekretaris sebagai sekretaris yang kebetulan tadi kita rapat di Kone Badung dan saya baca untuk langsung ke podcast Pak Man. Saya kira dari segi kami kriket termasuk majulah, pernah menjadi juara di PON yang mewakili Bali lah, hampir sebagian besar atletnya dari Badung ya. Kemudian juga pernah mewakili Asia Pasifik di Afrika dalam kejuaraan internasional, kejuaraan dunia putri, atlet putri ya. Kira-kira ke depan bagaimana perkembangan kriket kita di Bali pada umumnya, khususnya itu di Badung lah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketum pada kesempatan yang baik ini. Jadi kriket apa yang disampaikan oleh Pak Ketum benar, perkembangan semakin tahun itu semakin meningkat. Dan terakhir kita di Porprov yang diselenggarakan gotong royong, kita menjadi juara umum dengan 4 medali emas. Tentu ini adalah hal yang patut kita banggakan dan tingkatkan, minimal mempertahankan dan meningkatkan. Kembali dalam ajang kegiatan program kriket Badung utamanya, dari perhatian Pemkab oleh KONI Badung selaku Bapak Ketua Umum, nah kita sudah mendayagunakan kegiatan pembinaan itu dengan pembuatan net salah satu. Inilah bagian dari apresiasi kami dari pengurus untuk atlet-atlet kita, yang terutama dari utara, yang latihan ke selatan. Nah, berkaca dari pengalaman sebelumnya, fasilitas tentu kita tidak bisa berbicara pada posisi anggaran yang selalu minim, tetapi bagaimana usaha-usaha kecil yang kita bisa laksanakan untuk menunjangnya kegiatan. Walaupun ya seperti Pak Ketum sampaikan, berapapun dana yang dikucurkan ya tidak akan bisa menyempurnakan, tetapi usaha-usaha kecil yang kita bisa bantu ya itu yang penting Pak Ketua. Kemudian masalah kegiatan pelatihan, nah ini kabar baik Pak Ketum. Jadi di Liriknya Bali menjadi home base PPPCI Pusat tahun 2024. Home base ya. Home base Pak. Jadi pusat pelatihan di sini. Ya. Setelah kembali dari Kamboja, jadi penetapan SK, kebetulan kami juga ada di pengurus provinsi, bahwa Bali, PCI Bali ditunjuk sebagai tempat pelatnasnya atlet-atlet kriket seluruh Indonesia. Dan kabar baiknya bahwa penyertaan itu tidak saja tim senior, jadi U19 putra dan putri, tim senior putra dan putri, U16 putra dan putri. Nah ini yang paling news ini beritanya adalah nanti Pak Ketum kita akan undang di tanggal 14 sampai 25 Mei ada kualifikasi kejuaraan dunia putri yang juga nanti akan mewakili Asia Pasifik dan akan menjadi kejuaraan bergengsi bagi kita. Nah, ini atlet kita sudah dipelatnaskan oleh PB. Sudah hampir yang awalnya 2 sampai 3 tahun, sekarang kita dikontrak di Bukit Jimbaran, itu hampir sampai tembus Olimpiade Pak. Jadi memang kriket di tahun 2028 dikasih ikut masuk di Olimpiade.
Saya ingin tanya dulu, saya potong dulu Pak Man. Pertimbangan Bali ditunjuk sebagai home base oleh pengurus besar atau pengurus pusat itu apa kira-kira ya? Pertama adalah kesinambungan kegiatan-kegiatan, termasuk laporan utama masalah KBST itu menarik. KBST salah satu KBST, kemudian event-event yang kita laksanakan, mungkin Pak Ketum mungkin sudah sampai ini ya, datang untuk ke lapangan itu setiap tahun itu sudah real kita laksanakan, ada Kartinika, Bali Sixes, kemudian dan banyak sekali. Belum lagi masalah Porsinija dan selainnya. Jadi Bali di mata pengurus PB yang paling aktif Pak, yang paling aktif melaksanakan kegiatan sehingga ditunjuknya Bali menjadi home base kriket Indonesia. Di samping itu juga lapangan yang paling standar itu yang masih kita di. Padahal lapangan bukan milik sendiri. Wah iya betul, padahal lapangan tidak bukan milik sendiri. Itu di lapangan milik kampus. Kampus Pak. Jadi dari Pemkab kita menyiasati, kemudian dari kampus dengan provinsi juga kita melakukan kerjasama. Ya harus begini Pak, di kepentingan di universitas tentang kegiatan kemahasiswaan. Jadi kita membantu dari Pemprov, dari Pemkab untuk didirikannya UKM kriket di UNU. Jadi sudah terrealisasi sehingga kita bersinergi. Mereka tidak perlu merawat lapangan lagi, tidak perlu. Ya kita sudah berkolaborasi dengan keseluruhan baik dari Pemkab, kemudian Pemprov, kemudian PB Pak. Itu sudah berjalan. Begini Pak. Saya mengamati kriket, cabur kriket kita atau Bapak sendiri sering mengadakan kejuaraan ya. Padahal cabur-cabur lain kita suruh mengadakan kejuaraan setahun sekali aja belum tentu ada. Tapi kriket sering mengadakan kejuaraan dan melibatkan banyak orang asing. Kira-kira kiatnya bagaimana ini? Pertama adalah keseriusan, dan awalnya memang kita bentuk kegiatan-kegiatan itu memang tidak banyak. Cuman mereka yang dari luar, terutama yang teman-teman ekspat yang senang bermain kriket, dia melihat ini kok ada terus gitu, ada terus jalan. Jadi dia setahunnya tidak hilang. Dia sudah mengingatkan, Bali kalau di bulan April masuk Paskah itu bagi umat Kristiani ini, dia sudah pasti berpikir ada Bali Sixes. Jadi agenda mereka sudah tahu, tidak perlu dilapor lagi. Dia tidak kontak, saya ikut Bali Sixes. Cuman kita terkadang dengan kondisi di lapangan hujan Pak, dengan kondisi itu yang mungkin mundur dan majunya. Nanti kiat-kiat kita satu harus berkomitmen terus, kemudian memberikan kemudahan komunikasi terhadap mereka. Jadi membantu fasilitas, menunjukkan mungkin tempat-tempat yang mereka tidak akan tahu secara menyeluruh, mungkin hotel yang mungkin dengan kondisi keuangan mereka itu dikomunikasikan. Kita berikan informasi yang seluas-luasnya. Tapi mereka sendiri yang biasa mencari, tapi kita memberikan referensi ini seperti itu. Jadi kemudian kita sering juga minta bantuan mereka kalau berangkat bawain alat banyak ya gitu ya. Banyak ya, nanti pulang jangan dibawa. Nah ini sangat membantu Pak Ketua. Jadi mereka juga senang membantu senang. Jadi membantu mereka, satu alat mereka bahkan ada yang dari Australia kemarin sengaja mengumpulkan alat-alat mereka jangan dibawa pulang. Ada 5. Tapi mereka real, siapa yang mereka bantu, mereka maunya mereka gitu. Saya mau bantu anak ini gitu. Jadi, silakan. Kita tidak boleh ngatur lah. Tidak boleh ngatur. Kayak seperti kemarin Bapak Ketum hadir, ada Koni Badung Sport Tourism yang udah berlalu. Dia senang dengan anak yang berbakat. Nah Pak, saya kasih bednya ini, kasih ke dia. Kita nggak boleh yang lain, dia harus dipanggil. Nah ini merangsang secara langsung sangat kita butuhkan bantuan peralatan dari. Pak Man, bicara soal kriket kan kesannya atau citranya pasti banyak orang asing yang senang ya. Dari negara mana aja yang sering Pak ajak main di sini atau bertanding atau mengadakan persahabatan lain sebagainya lah? Yang paling banyak Pak, yang tetap Pak ya, itu dari Australia dengan 4 klub, ada Cricket Bulls, kemudian ada yang sudah menetap bahkan ada di Bali. Mereka sudah punya home base itu namanya Crusader. Nah itu mereka sudah bermainnya tidak di lapangan tapi ikut indoor juga. Mereka ikut indoor, Kemudian
yang baru-baru kemarin itu ekspat dari orang India. Dari mana? India. Oh India. Jadi Kan memang kriket asalnya India ya. Asalnya India. Ya. Nah, mereka sudah tertarik Pak. Ya. Jadi sambil berwisata dan bermain. Dan ada klub yang dari DKI, nah Tiger Club namanya, itu yang ikut sangat membantu Pak. Ada beberapa atlet kita itu dipinjam Pak. Jadi setiap hari Sabtu mereka bertanding di Cibubur, kemudian Minggu malam dia balik. Jadi mereka dibayar tiket, pesawat dan seterusnya. Nanti mereka balik. Jadi performa mereka dengan orang-orang ekspat asing pun sangat baik. Nah ini mereka melihat itu tidak sekedar tanya, tapi mereka lihat dari browsing, kemudian dari kriket Indonesia yang secara live menyampaikan bahwa ini atlet potensial, jadi diambil. Jadi kita memang belum kalau di antar klub kita memang dari ini tidak ada ketentuan rotasi kan. Jadi kita yang penting ditanggung jawabi saja atlet kita. Gitu. Kita datang makan, kemudian mereka berangkat. Izin tapi ya kita izinkan. Tapi kita tidak ada mengenakan seperti sistem rotasi karena ini masih di klub profesional, jadi mereka lakukan. Jadi kalau untuk kita Kode Badung Sport Tourism ini nanti bulan Juni-Juli yang kita akan gelar ini, pesertanya pasti banyak juga orang asing ya kira-kira ya? Orang asing ada dari 5 negara Pak yang udah hadir. Kemarin dari Malaysia masih terakhir, semoga bisa hadir juga. Karena setelah KONI Badung Sport Tourism ini, kita sudah ada 2 lagi di bulan Agustus sudah ada lagi titian yang kan khusus orang asing juga. Jadi mereka mungkin akan terbagi. Tetapi konfirmasi buat mereka karena ini sudah di PB juga sangat senang Pak dengan kondisi ini. Jadi sama seperti event-event lain yang kita buat di Bali seperti Kartini Cup Bali Sixes ini menjadi rutin akan diakui sebagai programnya PB. Tapi pelaksananya dari kita, dari Bandung dan Bali terutamanya ini. Jadi luar biasa kalau tentang event kemudian kejuaraan-kejuaraan seperti Pak Ketum sampaikan, dari 1 tahun kalender, tahun yang kemarin kita lebih 1 Pak, dari 1 tahun penyelenggaraan kita lebih 1 kita ambil ke awal kemarin karena sudah habis masa waktu itu. Seperti itu Pak Ketum. Bagaimana sejarahnya sehingga kita pernah atlet Badung terutama yang terbanyak pernah mewakili Asia Pasifik ke Afrika itu ya? Sejarahnya bagaimana itu? Ya, dari perkembangan itu yang paling sangat membantu adalah pelaksanaan kegiatan Prosenija Pak gitu. Jadi Prosenija bibit dari Badung itu memang mereka berlatih kan dari kelas 3 sampai 4 ya. Yang berangkat mereka itu kelas 1 SMP yang kemarin berangkat itu. Jadi dominasi adalah pemain dari Badung dan Bali pada umumnya mendominasi mereka. Dari perkembangan itu bahwa dari PB melihat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang paling cepat perkembangannya dan di usia dini itu adalah Bali. Sehingga berangkat dari itu dari PB membawa tim Bimpres dan pelatih dari asing mencari mereka yang berbakat benar-benar yang sudah bisa bermain kriket. Jadi itu dilatih kembali, dipusatkan latihannya sehingga seperti kita saksikan bersama kita sudah mampu berbicara di kancah internasional walaupun memang tidak menjadi yang utama, tapi tiket ke sana pun memang tidak gampang kita cari. Itu dari perjalanan. Nah, berkaca dari itu, jadi mereka dari PB itu punya tanggung jawab yang pernah kita lakukan bincang-bincang sama itu. Setelah mereka jadi ini, ketika yang berlatih terus tetap ada satu kejuaraan, mustahil atlet itu akan punya kemampuan yang diharapkan. Karena itu tanggung jawab PB. Kegiatan-kegiatan ini pun sekarang sudah diambil alih oleh PB. Pelaksanaan yang di luar kita tanggung Pak. Seperti saya ceritakan tadi itu adalah secara langsung broadcast yang itu sudah langsung live disiarkan oleh PB. Setiap kegiatan pelaksanaan. Tujuan dari PB yaitu mempunyai tanggung jawab bagaimana nanti atlet-atlet kita itu dilihat oleh negara-negara lain untuk bisa disekolahkan barangkali di sana. Jadi kita sudah ada. Mungkin akhir Mei ini kita berangkatkan ada 2 atlet
ada yang dari ke Malaysia, kemudian ada ke Afrika Selatan. Jadi luar biasa juga dari dorongan PB. Nah ini munculnya dorongan PB ini tidak begitu saja. Kalau kita dari bawah tidak didukung oleh KONI, mustahil juga tidak jalan. Memang dari dari pembinaan dari KONI Badung utamanya, dari kita berjalan berkomitmen ya selebihnya hasil hari ini pun terjadi karena satu proses yang panjang seperti itu. Sekarang kita kembali ke dalam negeri lah. Tadi kita Siap. bicara yang lebih luas. Dalam PON nanti kriket Bali kira-kira posisinya bagaimana Pak Karyana? Di Di PON ya Pak ya? di PON. Karena waktu di PON Papua kita kan juara ya. Juara dengan Juara. Kira-kira nanti di Aceh atau di Sumatera Utara bagaimana nanti? Harus juara juga nih Pak Ketua. Tapi seperti kita ketahui bersama bahwa pemusatan latihan tim PON Bali masih dalam posisi 18 atlet yang akhir Mei ini kita akan tetapkan. Dari 18 atlet putra dan 18 atlet putri itu Badung mengisi secara kuota yang lebih besar, bukan karena suka, karena memang kemampuan. Jadi kita lepas ada 9 atlet putra, kemudian ada 8 atlet putri yang mengisi. Semoga mudah-mudahan nanti masih dalam posisi pengurangan sesuai dengan kemampuan dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa Bali pada umumnya tentang kriket ini menjadi incaran Bapak. Jadi kalau sudah dapat kejuaraan dapat bertanding dengan Bali itu menjadi satu evaluasi buat mereka tim yang lain. Kita juga demikian, kita juga tidak mau kecolongan bahwa target yang kita pasang di PCI Provinsi Bali dengan 6 emas dari jumlah dari 10 emas kita ambil 6 emas yang kita lakukan peningkatan lagi sekali. Dari Papua itu ada 3 emas, 2 putra 1 putri. Sekarang kita targetkan putranya 3, putrinya 3. Nah ini cukup tidak mudah, tetapi kita percaya dengan kemampuan ada anak-anak U19 kita ada mengisi di tim nasional senior kita. Latihan kita yang biasa kita laksanakan sebelumnya itu di di kriket Bali diawali dengan seminggu 2 kali, sekarang sudah tidak bisa. Akhirnya dia setiap hari latihan. Kenapa? Latihan setiap hari. Setiap hari karena mengikuti jadwal pelatnas Pak. Ceritanya katakanlah dari tim putri Pak, saya bicara dari tim putri itu berjumlah 18 sudah 15 masuk di pelatnas. Nah yang 3 ini kan pelatnas itu untuk tujuan mana itu? Tujuan persiapan kejuaraan dunia Pak yang ada di bulan Mei. Kejuaraan dunia. Ya, kejuaraan dunia. Kemudian tentu tapi dilatih di sini. Dilatih di sini. Iya. Tentuan mencari tiket ke Olimpiade juga persiapan dari itu. Nah, ini yang sisanya ini mau ndak mau Pak, harus ikut. Kan kita buatkan jalan khusus nggak bisa, jadi kita izin dengan pelatih utama ikutkan Pak. Nah yang 3 inilah kita biayai dari Pemprov. Nah ini menjadi bagian. Mungkin ya, bukan mungkin lagi. Kalau mau teman-teman di provinsi lain tidak akan bisa ikut di situ kan terlalu jauh. Walaupun memang dari PB memberikan peluang, silakan bawa atlet Anda ikut ke sini, tapi jarak kemudian ini belum siap. Nah ini keuntungan buat kita di Bali, sehingga mudah-mudahan target yang 6 ini bisa lebih dari itu. Nanti kita berharap seperti itu. Kita minta doa, berkah, dukungan dari seluruh insan olahraga. Nah, terutama yang dari Badung, kita juga masih tentang atlet yang ini masih long list. Yang kalau dari kita masih long list Pak, dari PCI provinsi masih melong list 18. Sehingga kenapa masih lama Pak long list? Karena kemarin itu ada beberapa kejuaraan menjadi evaluasi kita oleh BIMPRES PCI Provinsi Bali menetapkan bagus semua, cuman masih dalam posisi dinilai. Mudah-mudahan ini sudah bisa dan di sana pun kita berharap bukan karena campur tangan kita, Badung mempunyai peran di situ. Semoga nanti kuota itu banyak, memang karena benar kemampuan, bukan karena kita dalam babak kualifikasi atau prapon kemarin yang daerah yang paling berat itu siapa dilawan? DKI Pak. DKI. Kemudian kemarin yang ada kuda hitam itu dari NTT Pak. Dan mau tidak mau diakui ya, di NTT itu berbenah dengan menempatkan
sekolah olahraga, Pak. Oh ya. Jadi ya. ada sekolah Ya, ya. olahraga. Jadi kita lihat juga perkembangan dari apa yang dilakukan itu betul ada perkembangan signifikan ya perkembangan. Kita di Bali dengan kondisi ya biasanya kita memberikan semangat itu Pak Ketum kalau kondisi finansial mungkin kita tidak bisa berbicara dengan DKI dengan yang lain, tapi bagaimana suasana hati kita sebagai seorang olahraga nindihin Bali itu Pak, nindihin Bali berjiwa besar, bagaimana kita selalu memotivasi mereka. Karena kesempatan tidak banyak yang bisa diberikan. Walaupun berbicara masalah uang, ya secara semua juga pasti ingin Pak. Tetapi kesempatan untuk membela Bali di ajang-ajang olahraga ini tidak semua bisa dapat seperti itu. Jadi sering kita tanamkan bahwa ya yang dipilih itu bukan karena asal, tetapi karena kemampuan dan niat mereka berusaha latihan yang disiplin, itu yang kita dapatkan seperti itu. Ya, oke. Kita tidak boleh lama-lama juga Pak. Ya, siap. Terakhir barangkali apa harap Pak sebagai pengurus provinsi juga, karena Pak Karyana ini juga sekretaris ya. Sekretaris umum dari pengurus provinsi PCI. Sekarang sudah banyak yang berminat ke kriket. Kita sudah ikut di perseni juga untuk belajar. Kita kira-kira apa harapan Bapak untuk anak-anak biar makin banyak lagi yang jadi atlet kriket? Harapan Pak terakhir silakan. Ya, harapan kami terakhir tentunya satu, termotivasinya seluruh atlet bahwa menjadi atlet itu tidak menjadikan kita miskin. Jadi mereka banyak berpikir bahwa tidak, sudah diketahui bersama bahwa sekarang pemerintah sudah hadir di dalam kegiatan-kegiatan internasional, bahkan di sekelas kabupaten seperti apa disampaikan Bapak selaku KONI Kabupaten Badung. Kami berharap ini akan berkesinambungan kegiatan-kegiatan KBST ini bagian dari sebuah organisasi bagaimana upaya kita memberikan ruang kepada mereka insan-insan olahraga, satu belajar mengenai manajemen keolahragaan, bagaimana mengatur, kemudian bagaimana secara bekerja sama. Dan tentu harapan kami dengan adanya motivasi kejuaraan yang utamanya adalah kami bernaung di kabupaten kota, seyogianya program-program seperti ini bisa ditempa oleh KONI kabupaten lain, sehingga akan menjadi satu persaingan yang sangat bagus sekali. Nah, ini menjadi pionir, tentu kami berbangga ada di Kabupaten Badung, dan kita juga menitipkan cabur kita di kriket menjadi perhatian yang luar biasa dari KONI selama ini. Dan tentu jangan selalu mengeluh Bapak. Kalau atlet mungkin mengeluh ini kurang, enggak. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa adanya, itu yang luar biasa. Nanti akan mengikuti hal-hal lain. Ini sudah dibuktikan dengan rekan-rekan kita yang di kriket. Bahkan yang terakhir menjadi orang kaya baru Pak setelah dari Kamboja. Ini luar biasa sekali Pak. Itu kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih Pak Nyoman Karyana. Siap. Pemirsa, saya kira itu perbincangan kita, dan saya menganggap kriket cabang Badung adalah cabang yang cukup aktif dan selalu dan rutin mengadakan kejuaraan-kejuaraan di lapangan Universitas Udayana di Bukit. Di Bukit Ibarat. Sekalipun lapangannya meminjam atau milik orang lain, tetapi bisa dengan aktif. Mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh kabupaten kota yang ada di Bali, sehingga cabur kriket kita ini makin berkembang di daerah Bali dan cukup terbaik juga di Indonesia, karena dipakai pusat pelatihan oleh pengurus besarnya di Jakarta. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Santi. Om. Ya, siap. Nah, sukses semua.